Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat ya. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di hari ini tanpa ada kekurangan apa-apa. Sebelum kita memulai di materi di profil Pancasila, terlebih dahulu kita berdoa agar kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kesepakatan kita dalam diskusi yaitu pertama harus aktif, yang kedua bergantian untuk berbicara. Jika berbicara bisa di-on-kan kameranya, yang tidak berbicara tidak di-on-kan ya, atau aktif. Yang ketiga saling menghormati. Apabila temannya memberikan jawaban, jangan ada yang mencela, tetapi memberikan bangunan atau inspirasi ya. Baiklah, sebelum kita memulai materi, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, siapa yang bertugas hari ini? Kelompok mana? Silahkan ice breaking supaya kita rileks ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan memandu kelompok 4 untuk melakukan ice breaking sebelum penyampaian materi. Ice breaking kita hari ini adalah menguji konsentrasi ibu semuanya. Jadi mohon didengarkan apa yang saya perintah. Jadi nanti ketika saya berbicara ada kalimat perintah yang harus dilakukan dan ada kalimat yang tidak boleh dikerjakan. Jadi ice breaking kita hari ini adalah menguji konsentrasi ibu semuanya. Gimana? Kira-kira sudah siap belum? Kalau sudah, kamera boleh di-on dan mikrofonnya dimatikan supaya suara saya terdengar dan bisa dikerjakan. Oke, bersiap Bapak Ibu semuanya? Saya bilang pegang hidung. Mata. Saya bilang pegang pipi. Saya bilang tepuk tangan. Pundak. Mata. Oke, ice breaking kita hari ini saya lihat semuanya berkonsentrasi. Jadi tetap semangat untuk melakukan aktivitas. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi Bapak Ibu. Baiklah, saya Kurnia Nintia sebagai narasumber akan menjelaskan materi tentang apa itu profil pelajar Pancasila dalam sekolah penggerak, dimensi profil Pancasila, dan juga kegunaan profil pelajar Pancasila dalam sekolah penggerak. Sebelum kita membahas materi tentang profil pelajar Pancasila, kita akan membahas sedikit tentang program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak adalah sebuah program yang mengupayakan mewujudkan visi misi pendidikan Indonesia. Visi misi tersebut adalah mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Program sekolah penggerak ini berfokus pada pengembangan hasil belajar secara holistik. Adapun cakupannya adalah literasi dan numerasi, karakter, dan diawali dengan sumber daya manusia yang baik atau yang unggul, yaitu kepala sekolah dan juga guru-guru pada setiap jenjang pendidikan. Baiklah, langsung saja materi pertama tentang definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita ambil dari Pancasila ya. Maka definisinya adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan atau yang diraih ini sesuai dengan nilai-nilai leluhur Pancasila dan peserta didik serta semua pemangku kepentingan. Jadi semua pemangku kepentingan baik siswa maupun guru itu memiliki nilai-nilai luhur Pancasila di dalam setiap proses pembelajarannya.
Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mempelajari tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam adalah kreatif. Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya di sini adalah pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan adanya Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan dari Tuhan. Hal ini harus sesuai dengan ajaran agama masing-masing yang dianut oleh peserta didik. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini diwujudkan ke dalam akhlakul yang karimah atau akhlak yang mulia, baik dalam beragama, kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada sesama manusia, kepada alam, dan juga kepada negara Indonesia. Dimensi yang kedua adalah dimensi berkebinekaan global. Maksudnya adalah pelajar Indonesia yang memiliki berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang. Maksudnya mampu menunjukkan dirinya atau eksistensinya sebagai representasi budaya yang luhur, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya dan daerah, nasional dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati, menghargai keberagaman, perbedaan, dan toleransi terhadap perbedaan. Baiklah Bapak Ibu, dimensi yang ketiga adalah bergotong royong. Maksudnya adalah pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan maksimal atau lancar. Jadi mereka ada berkolaborasi atau berdiskusi kelompok dengan teman sejawatnya untuk mencapai tujuan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh setiap orang di sekitarnya yang dapat memberikan manfaat kepada mereka, karena setiap orang memiliki keunggulan masing-masing dan mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau teman sejawatnya. Hal-hal ini harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesamanya. Yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya sendiri yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana yang strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil belajar dari pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta dimiliki oleh regulasi dirinya masing-masing. Dimensi profil pelajar Pancasila yang kelima adalah bernalar kritis. Semua orang mengharapkan peserta didiknya bisa kritis ya Bapak Ibu. Maka pelajar Indonesia yang bernalar kritis, berpikir secara objektif, sistematik, dan juga saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dalam penemuan-penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikirannya dan proses berpikirnya. Bapak Ibu, kita memasuki dimensi profil pelajar Pancasila yang terakhir atau yang keenam, yaitu kreatif. Pelajar Indonesia yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, produk, dan karya yang nyata serta proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Ini sesuai sekali dengan tujuan SMK. SMK bisa sekolah, bisa bekerja, bisa menciptakan produk yang unggul. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan
gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil atau yang nyata dan juga bersifat tidak plagiat, memiliki keleluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Yang ketiga adalah tentang kegunaan profil pelajar Pancasila dalam program sekolah penggerak. Kegunaan profil pelajar Pancasila dalam sekolah penggerak ini merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi misi tadi yang di atas, tujuan dan visi misi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami, tentunya mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Karena rumusan profil pelajar Pancasila ini dibuat dengan tujuan sebagai kompas atau petunjuk arah bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di suatu situasi pendidikan ini bertujuan akhir atau bermuara pada profil pelajar Pancasila. Jadi semua kegiatannya adalah muaranya kepada profil pelajar Pancasila, antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan juga kreatif. Terima kasih Bapak Ibu. Itu saja penjelasan dari saya, Kurniani Tias, perwakilan dari kelompok 4 tentang profil pelajar Pancasila. Saya kembalikan kepada moderator atau fasilitator. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tias yang sudah menjelaskan apa itu profil Pancasila. Sudah sangat tepat, saya hanya menguatkan saja sedikit bahwa profil Pancasila ada 6. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, semoga anak-anak peserta didik kita bisa menerapkan apa itu profil Pancasila yang ada di diri kita, yang ada di diri mereka. Mereka bisa mengambil apa itu profil Pancasila dan menerapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan luar maupun di dalam rumahnya. Kita hanya berdoa semoga semakin hari semakin ke depan murid-murid kita menjadi akhlak yang bermulia dan bernalar sangat kritis dan kreatif sehingga mengeluarkan bakat-bakat dan minat mereka sesuai dengan apa yang diri mereka ada di dalam diri mereka. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah hasil dari kelompok 4. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah hasil dari kelompok 4. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah diskusi kita kali ini. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.